Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Puji syukur kita naikkan pada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita kekuatan, penghiburan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bisa berkumpul lagi untuk kita beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Mari saja Bapak Ibu Saudara kekasih, kita menyiapkan hati kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan. Meskipun kami di rumah masing-masing Tuhan Yesus, tapi Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, untuk kami Tuhan, datang Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, kami siap Tuhan, untuk kami beribadah pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sekali lagi, pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku ingin selalu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku ingin selalu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat Tuhan kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku kan berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Pagi ini kami ucap syukur Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu boleh kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu sangat baik Tuhan atas kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan tinggal di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan kami Tuhan dalam kami mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah setia kepada Bapa. Demikian kami Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau ya Tuhan Yesus,
Kami mau tetap setia Tuhan, mengikut Engkau Tuhan. Kami akan terus berjuang Tuhan, sampai pada akhir Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang mampukan kami Tuhan, dan kami terus berjuang Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menolong kami Tuhan. Engkau telah pulihkan kami Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami selalu mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, beracaralah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hormat kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saja Bapak Ibu Saudara kekasih, untuk kita bersukacita, sebab karena bersukacita itulah kekuatan bagi jiwa kita untuk kita menghadapi segala kehidupan di dunia ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Oh, yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.
Haleluya. Meskipun kita dalam keadaan apapun, pujian tadi mengatakan bersukacitalah. Sebab dengan bersukacita kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Meskipun badai bergelora, kita tetap tenang karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Saudara kasih. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kami akan tetap terus berdiri Tuhan, dan kami akan tetap bertahan Tuhan Yesus, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau lah yang akan menopang setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. sampai kapanpun, Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama untuk memulai perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Dan kami akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 kita mulai membaca di ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang-orang yang setiap hari bersama-sama dengan anak-anak kita seringkali mendengar teman-teman kita atau bahkan kita sendiri mengeluhkan anak-anak yang Tuhan sudah beri buat kita. Kita seringkali mengeluhkan begini, anak-anak saya itu suruh belajar susah banget, malas belajar. Anak-anak itu susah banget kalau saya suruh ke gereja. Disuruh bangun pagi, malamnya malah ngelembur, main game sampai pagi. Sehingga paginya jam selanjutnya mau ke gereja udah kondisinya sudah betul-betul bad mood, ya kan, bad habit, jelek banget, sehingga pada akhirnya ke gereja pun malas. Bahkan kita juga seringkali mengeluh dan mengatakan, anak-anak saya itu malas membersihkan rumah, saya ajak bekerja susah. Keluhan demi keluhan terlontar, dan makin lama makin terdengar nyaring, ya kan, keluhan orang tua nih, seringkali nyaring, makin lama makin terdengar. Apalagi kalau udah kumpul bareng sama orang tua, ngobrol begitu, menceritakan tentang anak-anaknya, aduh macam-macam. Dan makin lama makin nyaring, keluhannya terdengar selama pandemi, ya kan, anak-anak kita harus bersama dengan kita selama 24 jam penuh. Dan rasanya itu menjadi sesuatu yang sangat melelahkan buat kita. Memang segala sesuatu bisa terjadi seperti itu. Saya paham betul bagaimana perjuangan seorang ayah atau ibu dalam mereka mendidik anak-anak, bukan perkara yang mudah. Saya melihat sendiri bagaimana orang tua saya pun juga mengalami itu, anaknya 3, waktu itu dalam kondisi yang memang pas-pasan kami, tetapi dengan perjuangan akhirnya kami bisa keluar, melewati masalah itu bersama-sama. Betapa sulitnya. Tapi satu yang ingin saya ajak pagi ini Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala hal, mari kita mengintrospeksi diri dalam diri kita sebelum kita mengeluh panjang lebar, tinggi dan dalam tentang anak-anak kita. Apakah saya sudah mengerti kondisi mereka? Ketika kita hanya melihat bahwa mereka itu malas belajar, mari kita berpikir, kenapa mereka bisa malas belajar? Jangan-jangan suasana belajar itu tidak mendukung mereka. Ketika mereka belajar, kita malah nonton drama Korea. Ketika mereka belajar, kita malah main game atau nonton sepak bola dengan suara yang keras di TV, ya kan? Wah, gol dan sebagainya, jelas mengganggu anak ketika dia sedang belajar. Atau ketika anak sedang belajar, pernahkah kita mendampingi mereka, duduk bersama dengan mereka, dan kita pun membaca sama seperti mereka, kita pun belajar sama seperti mereka. Bagi orang-orang, anak-anak yang sudah besar tentunya tidak terlalu terganggu, tapi bagi anak kecil, kebersamaan dengan orang tua itu sangat dibutuhkan. Kita menyuruh anak-anak kita ke gereja, tapi kita sendiri ke gerejanya hanya ketika Natal dan Paskah saja. Bagaimana mungkin kita bisa membawa anak-anak kita ke gereja, sementara kita tidak memberikan contoh yang sama.
Saudara yang terkasih, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah ayat-ayat yang sangat populer. Tetapi mari kita mencoba untuk mengunyah pelan-pelan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini berbicara tentang beratnya bagaimana menjadi seorang Yahudi ketika dia hidup dalam masa Yesus hidup di dunia. Orang Yahudi harus mengikuti hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat itu adalah 10 hukum Allah, dan oleh para rabi 10 hukum Allah ini dikembangkan menjadi 613 aturan. 613 aturan yang semuanya ditulis dan semuanya terinci. 613 itu atau yang disebut dengan mitzvah itu terdiri menjadi 2 bagian, yaitu 248 perintah dan 365 larangan. Seperti nama hari ya, maksudnya 1 tahun kan 365 hari. Betul, untuk larangannya memang seperti merujuk 1 tahun. Hari dalam 1 tahun, 365. Kalau 248 itu katanya seperti jumlah tulang dalam tubuh manusia. Artinya bahwa aturan itu harus dikerjakan setiap hari dan dijiwai. Bayangkan, mereka harus melakukan itu. Pada zaman Yesus hidup itu bukan perkara mudah untuk hidup. Bukan perkara mudah untuk bisa tetap survive. Kondisinya sangat sulit. Ekonomi pada waktu itu sedang berjuang untuk bangkit karena banyak mereka berada dalam genggaman orang-orang Romawi. Dan ketika mereka sejak kecil diperintahkan, kamu harus melaksanakan ke 613 aturan itu, mereka tidak boleh luput satupun. Kalau kita membaca di dalam Yakobus, surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10, di situ dijelaskan seperti ini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Satu bagian saja luput, miss, maka semuanya sia-sia. Saya berikan contoh seperti ini. Ada seseorang pergi ke rumah temannya, si A pergi ke rumah si B. Lalu kemudian si B ini karena temannya datang malam-malam tidak punya apapun untuk dihidangkan. Dia hanya punya 5 butir telur di dalam kulkasnya. Kemudian dia mengambil telur itu mau digoreng. Maka dipecahkan satu-satu, langsung ke mangkok, pecahkan satu-satu. Telur pertama, telur kedua, ketiga, keempat, telurnya bagus. Oke. Begitu memecahkan telur yang kelima, apa yang terjadi? Telur itu busuk, baunya luar biasa, kurang teliti si B ini. Baunya luar biasa, tapi sudah kadung masuk di mangkok yang ada 4 telurnya itu tadi, 4 telur yang baik. Apa yang terjadi? Apakah si B akan mencampurnya dan menggorengnya dan diberikan kepada si A? Tentu tidak, ya kan? Nanti pasti ada ceritanya lagi kalau seperti itu. Tentu tidak. Dia pasti akan berkata, aduh, tahu begini tadi saya taruh di piring dulu supaya tidak merusak telur-telur yang bagus yang sudah ada, yang sudah saya pecahkan. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Telur-telur itu dibuang karena betul-betul telur kelima itu sudah hitam dan bau busuk banget. Namanya cerita, ya kan? Kalau kita melihat apa yang dialami oleh si B ini seperti orang-orang Yahudi ketika mereka menghadapi hukum Taurat. Mereka harus mengerjakan ke 613 miswat itu dan mereka tidak boleh gagal satupun. Tidak boleh gagal satupun. Itulah sebabnya kenapa mereka selalu dicengkeram dengan rasa khawatir. Selalu dicengkeram dengan rasa takut. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan dengan sempurna. Semuanya itu tidak akan bisa terlaksana. Mereka selalu merasakan ketidaknyamanan. Aduh, aku tidak bisa melakukan ke 613 miswat itu. Aduh, bagaimana ini, semakin lama bebannya berat. Mereka beragama dengan berat karena terlalu banyak aturan. Ketika Yesus melihat itu, maka Yesus melontarkan statement di dalam Matius pasal yang ke-11 tadi. Ayat 28 sampai ayat yang ke-30.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam konteks seperti inilah ayat ini diucapkan di depan orang-orang Yahudi, di depan orang-orang Israel yang pada saat itu dalam kondisi benar-benar mereka terhimpit dengan hukum manusia, mereka terhimpit dengan hukum-hukum yang menjepit mereka, ekonomi yang begitu sulit, tetapi di sisi lain tuntutan rohani mereka begitu tinggi. Dalam kondisi seperti itu mereka begitu letih. Yesus berkata, mari datang kepadaku, semua yang letih lesu. Kata letih lesu itu menunjukkan orang yang betul-betul merasakan kelelahan yang luar biasa. Mereka yang berbeban berat, mereka yang punya beban yang menindih di pundak mereka karena aturan-aturan yang berat yang harus mereka jalani. Marilah kepadaku, kata Yesus, datang kepadaku mereka kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan itu berarti rest, istirahat. Aku akan memberikan istirahat kepadamu. Kamu sudah capek toh, sekarang kamu istirahat sini. Kamu datang kepadaku, aku akan memberikan kepadamu istirahat. Kalau kita membaca sampai di situ saja, kita akan berpikir bahwa kalau kita datang kepada Yesus, kita akan merasakan kebebasan, freedom. Kata salah satu tokoh film bercerita tentang kebebasan Irlandia. Freedom, sebuah kebebasan, yes aku bebas. Apakah betul seperti itu? Ternyata tidak. Kalau kita melihat bahwa kalau tadi orang Israel merasakan lelah dengan segala macam aturan itu seperti ada beban di pundaknya, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lanjutannya adalah, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Menarik, Yesus tidak menawarkan sebuah freedom yang betul-betul free. Sebuah kebebasan yang betul-betul bebas. Tapi Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Apa bedanya? Di depannya para rabi pun mereka memikul kuk. Di depannya Yesus datang pada Yesus, tidak juga lepas kuknya, tetap memikul kuk. Kuk itu apa sih? Kan? Kuk itu apa? Mungkin anak-anak muda, kita yang masih muda bingung kuk itu apa. Kuk adalah alat yang dipakai untuk menyatukan dua sapi untuk bekerja. Jadi kuk itu adalah seperti gandar. Gandar itu apa ya? Bukan ganjar ya, tapi gandar. Gandar itu seperti apa ya? Kalau orang Jawa saya lupa bahasa Jawanya. Tapi yang jelas ditaruh di leher begini dua. Nanti saudara bisa lihat gambarnya. Dua, lalu kemudian ada sapi. Dua sapi ini berjalan beriringan untuk membajak sawah. Itu namanya kuk. Dan kuk itu ketika kita berbicara tentang kuk di dalam Alkitab, berarti berbicara tentang keterpaksaan. Berbicara tentang sebuah aturan yang dibebankan, yang dipaksakan supaya dilakukan oleh orang yang mendapatkan kuk itu. Nabi Yeremia adalah salah satu orang yang pernah membawa kuk di depan raja. Gara-gara pada waktu itu dia berkata bahwa saya siap untuk membawa kuk ini, kuk dari Raja Babel. Kuk itu berarti sebuah penaklukan, aturan yang dipaksakan untuk dilaksanakan. Biasanya di Alkitab berbicara seperti itu. Lalu kenapa Yesus tidak memberikan kebebasan yang bebas saja? Dengan orang-orang Yahudi, dengan aturan-aturan agama Yahudi aja sudah ada kuk. Kenapa Yesus memberikan kuk yang baru? Apa beda kuknya Yesus dan kuknya orang-orang para rabi itu, hukum-hukum agama yang mereka jalani selama ini? Apa bedanya kalau sama-sama kuk? Ya kan katanya aku akan memberi kelegaan, tapi kenapa pikulah kuk? Berarti mana leganya? Saya tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Yesus. Yesus memberikan alternatif pilihan yang menarik ketika dia berbicara tentang kuk. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Dia menawarkan kuk
beban yang rasanya beda. Sama-sama beban, bentuknya sama, tapi rasanya beda. Ya. Aturannya sama, tetapi cara memandang kepada aturan itu sudah berbeda. Orang Yahudi ketika berada dalam tekanan, kalau boleh saya bilang tekanan, aturan-aturan miswot itu, mereka berada dalam satu tekanan yang cukup berat. Kalau kita melihat apa yang ditawarkan oleh Yesus itu menarik. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kenapa? Kuk yang Yesus miliki, beban yang Yesus bebankan kepada para orang yang percaya kepadanya, itu enak dan ringan. Karena pukuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata enak itu berarti mudah dipikul. Kuk yang kupasang itu mudah dipikul, enak, mudah dipikul. Tidak membawa kamu kepada sesuatu yang berat, tidak memberatkan kamu, tidak melelahkan kamu. Kuk itu yang Yesus berikan, kuk yang dipasangkan oleh Yesus itu mudah dipikul. Kenapa mudah dipikul? Pertanyaannya. Dan bebanku pun ringan katanya. Kenapa ringan? Kan sama-sama kuk. Karena salah satu lubang yang dipakai untuk kuk itu dipakai oleh Yesus. Jadi kalau dua sapi misalnya berjalan bersama, satu sapi itu ibaratnya kita, dan satu sapi itu ibaratnya adalah Yesus. Yesus ikut menanggung beban kita. Yesus ikut menanggung apa yang kita rasakan. Yesus ikut menanggung apa yang kita alami. Itulah mengapa kuk itu dikatakan enak atau mudah dipikul, karena kamu tidak memikul sendiri. Loh, apa bedanya dengan kuknya orang-orang Israel? Kuknya mereka, para rabi ketika mereka sudah selesai melakukan semua tugas mereka, sudah khatam untuk 613 miswat tadi, mereka hanya bisa membebani orang-orang itu dengan aturan, dan mereka hanya berkata, kamu kerjakan, kamu kerjakan, kamu kerjakan. Seperti orang tua yang berkata, ayo ke gereja, jangan malas belajar, belajar, tapi dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah ke gereja. Bagi anak itu berat. Kamu aja tidak pernah ke gereja, Pak, kok nyuruh-nyuruh saya? Kamu aja tidak pernah belajar loh, Pak, main malah nonton aja. Nonton drama Korea terus, mah. Tidak pernah belajar, aku terus belajar, capek tahu tidak? Mungkin itu yang akan kita rasakan kalau kita menanggung sendiri. Tetapi ketika kita bersama dengan Yesus, menanggungnya bersama dengan Yesus. Belajarlah kepadaku, kata Yesus. Artinya Yesus belajar, mengajar kita bersama-sama dengan kita untuk melakukan Taurat itu. Belajarlah kepadaku. Berarti satu lubang kuk itu Yesus yang menanggung. Kita satu dan Yesus satu. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Perintahnya adalah belajar kepada Yesus. Dan belajarlah kepadaku. Kenapa harus belajar dengan Yesus? Yesus itu adalah penggenapan dari Taurat. Yesus itu hadir sebagai penggenapan dari Taurat itu sendiri. Dan Yesus sendiri juga sudah khatam Taurat karena dia adalah seorang rabi. Dia tidak membebani orang lain, para pengikutnya dengan sederet aturan, tetapi mengajak melakukan bersama-sama. Dia tidak cuma seperti orang tua yang nyuruh, tetapi tidak mau bersama-sama mengerjakan. Tolong kerjakan itu, tolong bersihkan ini, bersihkan itu, hanya memerintah. Tapi beda kan kalau seorang anak, ayo kita bersihkan rumah sama-sama. Papanya ikut menyapu, mamanya membersihkan perabotan, mungkin anaknya mengepel. Sama-sama mengerjakan rasanya beda. Saudaraku,
itulah sebabnya kenapa Kuk Yesus itu bisa dikatakan mudah dipikul. Dia mengajar karena dia adalah expert, ahli di bidangnya. Yesus itu penggenapan Taurat, dia adalah Allah sendiri yang membuat aturan 10 hukum Allah itu. Dia tahu bagaimana membimbing kita kepada kebenaran, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Apa rasanya kalau kita dibebani sebuah tugas yang kita waktu itu belum begitu mengerti dan kita harus mengerjakan sendiri? Rasanya gimana? Beban banget kan? Saya belajar dari peristiwa pandemi ini ketika ibadah online seperti ini. Dulu ketika teman-teman mencoba untuk melaksanakan ibadah online, kita mulai dari ketika dengan audio, ya kan? Kita enggak berani dengan gambar, kita pakainya audio. Kita merasa aman, ya udah audio sudah bagus ya. Tapi ternyata beberapa jemaat berpikir lebih baik dengan gambar. Lalu kemudian mulailah kita bereksperimen, banyak eksperimen terjadi. Pertama-tama pakai HP dulu nih. Ada teman yang menyediakan HP-nya dipakai dan sampai beberapa kali kemudian harus mengalami beberapa kerusakan. Ayo HP-nya seperti ini, gambarnya kurang bagus, kurang begini. Saudara, itu menjadi beban bagi dia, beban bagi teman-teman yang lain. Karena ini baru pertama kali loh kita mengalami seperti ini. Sekarang aja udah lumayan, alatnya juga udah lumayan. Tapi dulu ketika pertama kali, saya bisa bayangkan betapa beratnya beban itu. Beda rasanya kalau misalnya teman-teman ini didampingi punya tim teman yang berpengalaman di bidang broadcasting, di bidang penyiaran, yang tahu cara menggunakan kamera, yang tahu bagaimana menyiasati satu gambar supaya kelihatan bagus, yang tahu bagaimana caranya supaya siaran online ini kelihatan baik. Kalau di awal sudah ada seperti itu, saya yakin teman-teman saya yang bekerja di balik layar jalannya akan jauh lebih nyaman. Kenapa? Ada expertnya nih di samping saya. Saya bisa nanya-nanya ke dia kalau saya nggak mudeng. Saya bisa nanya ke dia ini enaknya gimana nih. Tapi mereka mencoba dengan trial dan error karena tidak ada si expert ini. Bebannya lebih berat dibandingkan dengan orang yang satu tim, dengan orang yang expert tadi. Demikianlah seperti itu gambarannya. Kalau kita berjalan dengan Yesus, dia adalah expert di bidangnya. Dia Allah. Dia tahu hukum yang benar pelaksanaannya itu seperti apa, dia ngerti. Maka ketika dia belajar bersama dengan kita tahu ke arah mana dia mengajar kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Kuk Yesus itu enak dan bebannya ringan karena Yesus menanggung bersama. Kita bisa belajar dari dia. Kita bisa belajar dari Yesus karena dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang rendah hati. Yang kedua, Yesus menjanjikan kelegaan. Pikul Kuk kok lega. Lawang disuruh tadinya sudah pikul Kuk, sini ikut aku tak kasih Kuk baru kok lega. Disitulah di mana letak kelegaan itu. Istirahatnya di mana? Ya tadi dirasa bahwa saya tidak sendiri. Saya belajar sama ahlinya. Saya tidak sendiri, saya belajar bersama dengan Yesus. Kelegaan itu menunjukkan satu kata di mana seseorang menemukan satu titik, saya merasakan lepas. Itu lega. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketenangan jiwa. Kalau kita baca selanjutnya, pikulah Kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu pun akan mendapatkan ketenangan. Kata ketenangan, kata tenang dan kata kelegaan itu akar katanya sama, istirahat. Kamu bisa beristirahat kalau kamu belajar terus dengan aku. Kamu merasakan ketenangan kalau kamu jalan dengan aku. Saudaraku, Tuhan menawarkan sebuah bentuk belajar yang menyenangkan dan menenangkan jiwa. Yesus tidak menawarkan kebebasan tanpa batas. Dia menggeser fokus belajar kita. Yang tadinya berfokus pada target, sekarang berfokus pada proses.
Yang tadinya hanya mengejar target, sekarang kita mengenal dengan Allah secara proses, sehingga kita melihat hukum itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mengikat dan membebani kita, tetapi melihat hukum itu sebagai sesuatu yang menenangkan, yang bisa kita kerjakan karena ada Kristus. Penting untuk mengubah mindset, melaksanakan hukum yang harus kita kerjakan, dari kuk yang memberatkan menjadi kuk yang mudah dipikul. Kehadiran Yesus membuat mindset kita berubah. Selama masa pandemi ini, saudaraku, kita diperhadapkan pada kesulitan hidup. Bagaimana harus tetap berjuang, bisa makan sementara keadaan makin sulit. Bagaimana anak kita tetap bisa sekolah, bagaimana kita juga menjaga diri sendiri dalam kesehatan kita, juga keluarga kita. Sudah gitu bagaimana kita tetap harus menjalani hukum iman kita. Kita tetap harus bersekutu, harus baca firman. Kadang kita berpikir, apakah iman itu bisa memberi kita makan? Kita butuh jawaban instan, Tuhan aku butuh makan, tapi kau suruh berdoa. Apakah doa itu bisa mengenyangkan aku? Masalahnya bukan di situ. Ketika kita berdoa dan kita tidak meyakini, doa itu menjadi beban. Ketika doa itu hanya sekedar formalitas, doa itu menjadi beban. Setiap jam 9 malam, gereja kita berkomitmen untuk berdoa bersama. Saya tidak tahu apakah kita melakukan itu. Tetapi mari mulai dengan gembira. Saya bersekutu bersama keluarga saya, ada Yesus di situ. Dan saya yakin ketika saya berdoa, Tuhan mendengar apa yang saya doakan. Tapi beda rasanya ketika kita mengerjakannya sendiri. Ayo kumpul, disuruh sama Pak Gembala berdoa. Lama-lama akan jadi beban dan akan jadi bosan. Demikian juga ibadah. Ibadah lama-lama kan bisa jadi bosan ketika itu menjadi formalitas saja. Tetapi kalau kita sadar bahwa dalam ibadah kita ada Yesus hadir dalam ibadah kita, maka kita akan menjadi orang yang mampu melihat kewajiban itu menjadi kuk yang ringan, yang mudah untuk dipikul. Kita berkata, apakah iman bisa memberi saya makan? Apakah doa bisa mengenyangkan saya? Masalahnya ada di situ. Tapi bagaimana kita bisa memandang lapar kita, kebutuhan kita akan uang itu, akan makanan itu, bisa kita atasi dengan percaya kepada Kristus. Mindset kita harus dirubah. Ketika kita berdoa, kita tidak selalu meminta segala sesuatu seperti yang kita inginkan. Tak kita belajar untuk menjadi orang yang melakukan seperti yang Allah inginkan. Saudaraku yang terkasih, mari kita coba berpikir. Apakah cuma kita yang mengalami masalah-masalah dalam hidup kita? Banyak orang yang mengalami kekurangan makan seperti kita. Banyak orang yang mengalami kesulitan kerja seperti kita. Semua orang memikul kuk hari ini. Saat ini, ketika saudara duduk dan dengar firman Tuhan ini, setiap orang memikul kuk masing-masing. Tetapi saudara tidak pernah sendiri. Saudara punya Yesus. Dia berkata, aku menanggung bersama denganmu. Kenapa kamu harus takut? Aku menanggung bersama dengan engkau. Kau tidak pernah sendiri. Ayo dipikul bersama. Aku dan engkau. Saudaraku, biarlah kita boleh belajar pada saat ini. Bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Bahwa Kristus selalu bersama dengan kita. Bahwa Kristus tidak pernah melepaskan kita sedetik pun. Kenali Dia, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Mari kita tetap menjaga komitmen kita. Komitmen kita, hukum yang harus Tuhan kerjakan, harus kita kerjakan. Ayo kita jalani dan kita kerjakan. Jam ibadah harus membayar perpuluhan, bayarlah. Saat kita harus menolong orang, kerjakan dengan baik. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita. Jangan jadikan itu menjadi sesuatu yang berat. Kalau harus melayani, layani dengan sepenuh hati. Kristus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kenali Dia, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan melepaskan kita. Sekalipun tidak. Karena Dia tahu betul apa yang kita rasakan. Yakin dan percaya, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh menikmati persekutuan pada pagi hari ini. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti kehendak dan rencana-Mu, dan ajar kami untuk selalu taat dan setia kepadamu.
Terima kasih untuk segala perkara. Kami mengucap syukur punya Allah yang hidup, Allah yang tidak hanya duduk di tempat tinggi dan tidak terjangkau, tapi Allah yang mau menanggung semuanya bersama dengan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami semakin mencintai dan takjub akan Engkau. Engkau sungguh Allah yang tidak pernah terduga, yang bahkan bagi manusia tidak pernah terpikir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini kami mendoakan Tuhan untuk seluruh jemaat kami. Tuhan tetap menyertai seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kekuatan buat jemaat-Mu ketika mereka melakukan segala hal untuk mengerjakan tanggung jawab mereka masing-masing. Para ibu yang membimbing anak-anaknya belajar, mendampingi anak-anaknya belajar. Kami para lansia yang juga mendampingi anak-anak kami ketika mereka sedang mendampingi anak-anaknya. Kami juga berdoa supaya kami pun tetap diberikan hati yang memandang kepadamu. Kami mungkin sulit mengalami banyak kesulitan. Kuatkan kami Tuhan. Mungkin kesehatan kami pun rawan. Tuhan yang bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami mendoakan untuk para ayah yang juga bekerja. Tuhan beri kekuatan supaya para ayah ini diberikan hikmat untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan mengerjakan semuanya dengan tulus. Kalau saat ini harus mengalami PHK, kalau saat ini harus bekerja sendiri, Tuhan beri semangat keuletan kerja yang baik. Kami percaya bahwa seluruh jemaat-Mu akan dicukupi dan kami yakin dan percaya bahwa jemaat pun akan diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh-sungguh baik. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan yang akan menolong bangsa kami dari resesi. Tuhan tolong bangsa kami dari perpecahan. Tuhan menjaga bangsa kami dari orang-orang yang ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan yang menjaga bangsa kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Beri kesatuan di hati bangsa kami, supaya kami boleh menjunjung negara kami dengan rasa takut akan Engkau. Tuhan jaga kami, supaya kami tetap menjaga keutuhan negara kami. Kami mendoakan pada saat ini juga untuk para tenaga medis yang berjuang di dalam pandemi ini. Beri kekuatan Tuhan, supaya mereka pun juga diberikan kesehatan dan mereka mampu untuk bisa melewati pandemi ini, menolong orang-orang yang terinfeksi COVID dan mereka pun juga menjaga diri mereka dari segala bahaya itu. Lindungi seluruh keluarga kami, lindungi seluruh jemaat ini Tuhan, supaya kami semua tetap bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini saudaraku, mari kita akan bersama-sama untuk mendengarkan doa pengutusan. Mari kita arahkan hati kita arahkan mata kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita akan menutup ibadah kita. Anugerah Tuhan Yesus, kasih kesetiaan Allah Bapa kita di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama menyiapkan pikiran dan hati kita. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan berserta dengan saudara sekalian, menguatkan untuk menghadapi setiap kesulitan dan menyertai saudara untuk menjadi saksi bagi firman-Nya yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir
Shalom, Natal sudah makin mendekat. Panitia Natal GKI Pekunden tahun 2020 akan menginformasikan bahwa ibadah Natal dan tutup tahun akan diunggah secara virtual melalui YouTube pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 6 sore dan tanggal 31 Desember pukul 6 sore. Kebutuhan dana Natal tahun ini sebesar 5 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Untuk acara dan kenang-kenangan jemaat sebesar Rp3.500.000 dan untuk pelayanan kasih sebesar Rp1.500.000. Mari sisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita untuk mendukung kegiatan Natal pada tahun ini. Masukkan persembahan saudara di amplop dan beri tulisan untuk Natal. Sedangkan persembahan untuk pelayanan kasih juga bisa dimasukkan di amplop, lalu kemudian diberi tulisan untuk pelayanan kasih. Persembahan dapat dikirim ke gereja atau dititipkan pada Ibu Livi atau Ibu Yuli atau ditransfer di rekening yang sudah disediakan. Mari saudara, kita alami berkat dan sukacita Natal di tengah pandemi. Tuhan bersama kita. God is among us. Shalom.